Dalam kekristenan, Allah itu sebagai Bapa. Lalu Allah itu sebagai anak. Lalu Allah itu sebagai Roh Kudus. Atau saya akan pakai kata Tuhan. Seringkali mereka kata, kok Yesus sebagai Tuhan? Tuhan itu Bapa. Tuhan itu anak tunggalnya. Lalu Tuhan itu Roh Kudus. Lalu ada yang bertanya, kok Tuhan itu beranak? Coba kita baca di dalam Amsal 8, ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Saya ingin menyampaikan lagi bahwa sebelum Tuhan Yesus lahir dalam dunia, dia sudah ada sebelum dunia diciptakan. Masih dalam pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah anak tunggal Bapa, Mesias. Dan saya terus akan menyampaikan kebenaran ini bagi Anda, agar Anda tahu bahwa dialah yang dijanjikan itu untuk membebaskan umat manusia dari kuasa kematian. Sekali lagi, dialah yang dijanjikan dalam nubuatan-nubuatan Alkitab untuk membebaskan manusia dari tawanan kuasa kematian oleh iblis. Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa pada awal penciptaan manusia, iblis menawan manusia di dalam kuasa kematiannya, dan Allah menjanjikan seorang penolong. Ya, dialah Sang Mesias, anak tunggal Bapa. Lalu ada yang bertanya, ketika Yesus 2000 tahun yang lalu, dan dalam Alkitab mungkin Anda bisa baca Alkitab saat ini, sering kita katakan dia adalah Tuhan, dan banyak yang komplain, kenapa dia hanya manusia lalu orang Kristen memanggil Tuhan? Apa dasarnya? Mana akal rasio yang sehat bagi Anda? Kadang-kala itu ya. Dan mereka bisa menyampaikan banyak dalil-dalil ya, menyampaikan ke saya, ini dalilnya dia manusia bukan Tuhan. Contoh ya, dalil yang disampaikan misalnya Matius 3 ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Ya, ini dalam pembacaan ini kita lihat di Matius 13 ini Yesus ditolak di Nazaret. Mereka tidak mau menerima dia di Nazaret karena orang mengatakan dia adalah sang ilahi datang dari Allah. Oh, tidak mungkin, dia ini manusia. Dan watak-watak yang berkata begini, watak-watak yang menolak Yesus, ya seperti watak-watak orang-orang yang sekarang lagi debater yang mengatakan, oh dia kan bukan bukan Tuhan, dia kan manusia biasa, dia kan ada di tengah kita, kan saudaranya bergaul dengan kita kan. Padahal Yesus telah membuat mujizat yang sungguh luar biasa, bahkan orang mati dibangkitkan ya, memberikan makan 5.000 orang. Tetapi tetap mereka menolak. Itulah ketegaran hati mereka yang tidak mau menerima Sang Juru Selamat. Ya, mereka karena juga tidak terlalu dalam memahami Alkitab. Sekiranya mereka begitu dalam dan meyakini dan punya iman yang kokoh, memahami tentang kebenaran, ya mereka tidak akan bertanya-tanya seperti ini, pasti. Oke, sekarang kita akan melihat kenapa Yesus itu sering dipanggil oleh orang Kristen Tuhan. Ini harus menjadi catatan. Kenapa? Jadi begini, di dalam keyakinan Kristiani, ya, Tuhan itu adalah Sang Pencipta. Jelas itu. Dia adalah Sang Pencipta. Lalu dia juga adalah penguasa alam semesta. Sang Pencipta juga penguasa alam semesta. Ya, itu yang perlu kita pahami. Dan kekristenan meyakini itu dengan benar. Dan di dalam kekristenan, kita harus memahami terkait dengan hal-hal yang bicara tentang pribadi dari Sang Pencipta. Kalau kita tidak memahami pribadi Sang Pencipta, maka kita tidak akan masuk di dalam sesuatu hal yang sangat fenomenal menurut saya. Wow, ternyata
itu. Anda tidak bisa mengatakan, wow ternyata pribadi Tuhan seperti itu ya. Anda tidak akan tahu. Anda kalau hanya mengatakan, oh Allah itu sang pencipta. Tuhan itu sang pencipta. Lalu pribadinya seperti apa? Jadi kekristenan masuk di dalam ranah yang paling apa? Yang paling prinsip di dalam pribadinya. Dalam kekristenan, Allah itu sebagai Bapa. Lalu Allah itu sebagai anak. Lalu Allah itu sebagai Roh Kudus. Atau saya akan pakai kata Tuhan. Seringkali mereka kata, kok Yesus sebagai Tuhan? Tuhan itu Bapa. Tuhan itu anak tunggalnya. Lalu Tuhan itu Roh Kudus. Lalu ada yang bertanya, kok Tuhan itu beranak? Anda harus cermati bahwa hal ini sudah ada sebelum dunia dijadikan. Sekali lagi, Anda harus benar-benar mencermati apa yang dilakukan, apa yang terjadi di dalam kebenaran ini, itu terjadi sebelum dunia dijadikan. Tuhan itu mempunyai anak sudah ada sebelum dunia dijadikan. Lalu anak itu yang menjadi manusia. Sekali lagi, Bapa ya adalah Tuhan. Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Saya ingin menyampaikan di dalam kitab Amsal, sang anak tunggal Bapa itu telah dilahirkan, telah diperanakan sebelum dunia dijadikan. Dialah yang menjadikan alam semesta. Coba kita baca di dalam Amsal 8 ayat 22 sampai 31. Ini panjang sebenarnya ya, kalau kita baca dari ayat 1 panjang ya. Amsal 8 itu cukup panjang ya. Saya hanya membaca dari ayat 22 sampai 31 dari Amsal 8. Dengar baik-baik para polemikus, para debater, para kristologi yang tidak paham tentang siapa anak tunggal Allah. Apakah dia baru dijadikan 2000 tahun yang lalu ketika Yesus lahir atau sebelum dunia dijadikan dia sudah ada. Saya akan bacakan buat Anda. Tuhan, jadi Tuhan huruf besar itu YHWH, itu Allah yang Anda sebutkan ya. Sekali lagi, Tuhan telah menciptakan aku. Aku, ini adalah hikmat. Ini adalah Sang Mesias. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Ya. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Jadi sekali lagi saya katakan, sebelum ada bumi, sebelum ada air, sebelum ada alam semesta, aku telah lahir. Dilahirkan dari siapa? Ya. Ini Amsal ini sebelum Yesus lahir ke dunia. Ini yang menggambarkan dia ada sebelum alam semesta. Saya lanjutkan, sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit. Wow, luar biasa ini. Aku di sana. Ya, aku di sana. Aku ini adalah Sang Mesias. Ya. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Sekali lagi, sebagai anak kesayangannya. Ini soal penciptaan. Ketika Allah menciptakan alam semesta,
Dia ada di situ dan dialah yang menciptakan bersama Bapa. Dan lanjut, setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Iya. Jadi, teman-teman, saya ingin menyampaikan lagi bahwa sebelum Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, Dia sudah ada sebelum dunia diciptakan. Ya, dikatakan bahwa aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Wow, luar biasa. Jadi itu yang memang benar-benar harus dipahami. Jadi ketika Anda mau menyampaikan, kenapa Anda memanggil dia Tuhan? Dia kan cuma manusia, dia kan cuma nabi, dia kan cuma utusan. Baca ya, baca ayat-ayat di Perjanjian Lama yang menunjuk kepada Sang Mesias. Dan ketika dia lahir, inkarnasi menjadi manusia dan namanya baru dibaptis, baru diproklamirkan namanya Yesus. Yesus itu Immanuel, Allah beserta kita. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, ya kita harus memahami dengan benar. Dan banyak nubuatan yang kita bisa dapatkan terkait dengan itu. Termasuk di Kejadian 3 ayat 15 tentang nubuatan keturunan perempuan yang akan meremukan kepala ular. Itu adalah Mesias. Dan dia yang akan mengalahkan kuasa kematian dosa. Kita bicara juga tentang nubuatan Mika 5 ayat 1, nubuatan tentang kelahiran Mesias di Bethlehem. Kalau kita bicara juga tentang nubuatan tentang kelahiran Mesias, bisa juga dalam Yesaya 7 ayat 14, lahir dari seorang perawan. Dan juga terkait dengan nubuatan tentang Mesias yang membawa kabar baik kepada orang-orang sengsara dan tawanan, kita bisa baca dalam Yesaya 61 ayat 1. Atau Yesaya 53 ayat 5, nubuatan tentang Mesias yang menderita mati untuk menebus dosa manusia. Kita juga bisa bicara tentang penolakan dan kematian, nubuatan tentang orang-orang yang mengolok-ngolok dan menolak Mesias, itu Mazmur 22 ayat 8 sampai 9. Yesaya 53 ayat 7 dikatakan nubuatan tentang Mesias yang dibiarkan tertindas dan dibunuh seperti anak domba. Mazmur 22 ayat 18 ayat 19 sampai Mazmur 22 ayat 18 dan 19, nubuatan tentang pembagian pakaian Mesias di antara orang-orang yang menonton. Dan dia bangkit, kita bisa lihat dalam Mazmur 16 ayat 10 tentang nubuat tentang Mesias yang tidak akan melihat kebinasaan dan akan bangkit dari kematian. Juga dia adalah raja. Ya, sekali lagi dia adalah raja terkait dengan nubuatan Yesaya 9 ayat 6, nubuatan tentang Mesias yang akan memerintah dengan damai, sejahtera, dan keadilan. Karena dia adalah Raja Sorga. Sakaria 9 ayat 9, nubuatan tentang Mesias yang datang dengan mengendarai keledai dan membawa damai. Jadi, teman-temanku, saudara-saudaraku yang sering membantah. Jadi kalau Anda mau bertanya, kok dia dipanggil Tuhan? Dia kan cuma manusia. Dia kan dikatakan cuma nabi. Dia kan cuma utusan. Iya betul, 2000 tahun lalu itu apa yang Anda katakan itu seperti yang dikatakan juga orang-orang sedaerahnya. Sama yang Anda berpikir dan mereka berpikir juga sama. Sama seperti itu. Ya benar. Dan ketika semuanya itu terjadi,
baru sadar ternyata mereka. Karena semua dia telah menggenapi nubuatan Alkitab. Ya. Ya, saya katakan bahwa dia ada sebelum dunia diciptakan. Ya. Sebelum dunia diciptakan, Allah memperenakan, melahirkan, ya, membentuk anaknya. Karena dialah dunia diciptakan. Amin. Ya, saya pikir Anda paham ini, dan kiranya damai dan sukacita daripada Yesus akan selalu bersama-sama dengan Anda. Amin.